Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat ngaji ID semua, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Semoga hal yang sama pun dirasakan oleh sahabat ngaji ID semua, yaitu semuanya sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama kami dalam acara Sahur Talk, menemani sahurnya sahabat ngaji ID semua. Bersama saya Kang Abdul, ditemani oleh 4 rekan saya. Ada Kang Rijal, Kang Majid, ada Kang Dedi, dan Kang Mugi. Topik kita pada kesempatan ini sangat seru teman-teman, yaitu tentang Gen Z, Muslim Gen Z dan gaya hidup minimalis. Apa yang akan kita bahas spesifiknya yaitu tentang mengurangi konsumtif dan lebih mindful. Apa itu konsumtif? Konsumtif adalah sebuah perilaku di mana seseorang itu sulit untuk mengendalikan kebiasaan membeli, baik berupa barang ataupun jasa. Ini orangnya konsumtif banget, dikit-dikit beli, check out gitu ya kalau sekarang ya. Nah, baik barang ataupun jasa. Selain itu juga bagaimana agar lebih mindful, lebih sadar, penuh perhatian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berpikir dan membuat keputusan. Nah ya, ini lumayan agak berat, agak mikir. Jadi mungkin nanti teman-teman silahkan bisa sharing-sharing pendapatnya, opininya berkaitan dengan hal tersebut. Langsung saja yang pertama saya serahkan ke Kang Dedi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, perilaku konsumtif ini bukan hanya terjadi pada Gen Z ya, tapi manusia pada umumnya untuk saat ini di era kapitalis ya, karena sekarang adalah eranya kapitalis. Perangnya ya bukan hanya perang persenjataan ya, tapi ada perang biologis ya, ada juga perang dagang. Nah, perang dagang ini yang menjadikan target-targetnya itu menjadi konsumtif karena disuguhi dengan bermacam-macam barang-barang yang menggoda, apalagi dipermudah dalam perbelanjaan. Sekarang ada WA, ada akun ya kan, aplikasi oranye, biru ya kan, aplikasi hijau. Itu mudah sekali sehingga orang itu sangat konsumtif, berbeda dengan zaman dulu ya, ketika tahun 80, 90 sampai 2000 awal itu orang-orang itu masih hidupnya sederhana. Karena barang-barang juga ya aksesnya susah. Kalau sekarang sangat gampang sekali, tinggal klik barang sampai ke rumah. Ya, itu menyebabkan perilaku manusia sekarang itu adalah konsumtif. Tentu ini ada positif dan negatifnya. Ya, positifnya kita dipermudah dalam akses barang-barang yang kita butuhkan. Ya, negatifnya adalah perilaku konsumtif tadi. Ya, perilaku konsumtif sehingga orang itu membeli sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, Islam sendiri perilaku konsumtif ini kategorinya apa nih? Apakah masih apa-apa lah mau membahas saja atau ada larangan atau seperti apa? Ya, perilaku konsumtif kalau sampai dia itu membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, namanya itu mubadzir ya kan. Mubadzir itu dilarang sama Allah SWT ya kan. Innal mubadzirina kana ikhwanu syaiton. Ya, karena ikhwana syaiton. Ya, jadi mereka orang-orang mubadzir itu adalah teman-temannya setan gitu. Jadi perilaku konsumtif, apalagi beli barang, misalkan karena lihat di tren di sini ada baju apa, di check out, padahal dia nggak pernah pakai, cuman buat punya doang. Sepatu apa nggak pernah pakai. Ya, di sisi lain ya, kita
ya dituntut untuk ekonominya juga sekarang masih melemah ya kan, ekonomi negara kita itu lemah, bahkan UMR kita itu paling rendah di dunia. Ya padahal sumber daya alamnya paling kaya di dunia, tapi UMR-nya paling rendah di dunia, itu ironis sekali. Nah, perilaku-perilaku konsumtif tentu bertentangan dengan keadaan, sehingga nanti timbulnya masalah seperti pinjol, ya kan? Karena dia tidak mau beli, tapi pengen punya barang, akhirnya pinjam. Pinjamnya bukan sembarang pinjam yang syar'i, tapi pinjol, ada ribanya. Kemudian setelah itu tidak bisa bayar hutang, bunganya, kemudian bunuh diri. Tentu ini efek dari perilaku konsumtif tadi. Ya, makanya kita dituntut harus bisa apa tadi? Mindful. Generasi Z atau generasi milenial saat ini yang hidup pada saat ini harus merubah pemikirannya. Ya, tidak boleh kita didikte sama para pedagang, tidak boleh didikte sama para oligarki, ya, yang mereka itu membuat kita itu berperilaku konsumtif, sedangkan mereka sendiri menikmati keuntungan yang sangat besar sekali. Ya, nah, kita harus merubah pemikiran kita dari yang tadinya konsumtif menjadi yang selektif. Ya, membeli barang yang dibutuhkan saja. Kalau yang nggak butuh, ya nggak boleh. Ya, karena nanti timbulnya adalah mubadzir, dan mubadzir itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicap sebagai teman-temannya setan. Berarti setan dalam bentuk manusia. Ya, itu. Ya, sangat clear dan jelas ya apa pemaparan dari Kang Deddy berkaitan dengan perilaku konsumtif dan bagaimana caranya agar bisa lebih mindful. Kita ingin dengar ya pengalaman dari Kang Mugi berkaitan dengan bagaimana sih Kang Mugi ini menahan ya perilaku konsumtif, caranya, tipsnya bagaimana agar tidak tergoda dengan tren-tren, tidak ikut-ikutan, atau bahkan benar-benar selektif dalam misalnya membeli sesuatu baik barang ataupun jasa, dan juga bagaimana agar pikiran itu benar-benar jernih sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Silahkan Kang Mugi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat segalanya untuk hambanya, terutama kita semua yang ada di sini ya, dan bisa bersama-sama untuk membedah atau mempelajari tentang apa yang ada dalam aspek di masyarakat sekarang, terutama masyarakat yang tadi yang disebutkan ya, masyarakat yang memang zaman-zaman sudah modern dan serba apa-apa itu tinggal di handphone. Maka kalau saya menyikapi mengenai konsumtif yang sesuatu yang berlebihan, saya teringat beberapa kali itu ketika saya itu mau membeli sesuatu itu, kembali lagi ya, bahwa orang tua saya itu selalu bilang bahwa kalau kamu mau beli sesuatu hal itu yang benar-benar dibutuhkan. Ketika kamu tadi yang disampaikan oleh Kang Deddy karena tren, karena mungkin pernah kayak tahun kemarin kan ada baju shimmer sebagainya, atau mungkin baju-baju yang termelap-termelip dan sebagainya, maka yang pertama harus dilihat itu kamu butuh nggak baju itu, sedangkan baju yang di lemari, baju yang kamu pakai pun masih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ketika kita membeli baju itu tidak hanya kebutuhan, tapi ketika kita membeli baju juga harus dipakai. Dan pertama kali yang sering orang tua saya almarhum menyatakan bahwa kalau kamu baru pertama kali beli baju itu harus dilakukan dengan hal-hal yang positif, terutama dibawa waktu sholat, dibawa waktu kamu mungkin berzakat atau mungkin beramal sebagainya, sehingga ada kebaikan dalam awalannya itu di apa yang kamu pakai, apalagi yang baru-baru tadi. Nah, banyak hal yang memang saya kritisi sih mengenai hal berlebihan itu ya. Maka yang perlu saya sendiri itu berpikir bahwa manusia sekarang itu tidak ada yang rasanya itu puas. Pasti ketika kita ingin melihat mungkin baju, jam tangan, mungkin kemeja atau mungkin celana sebagainya, itu menginginkan yang paling bagus dan mungkin paling kekinian.
Tapi kalau kita tadi bakal disebutkan bahwa kalau beli sesuatu sampai pinjol itu ya nauzubillah min zalik, jangan sampai kita seperti itu ya. Karena apa ya? Dengan keadaan seperti sekarang itu kan sangat miris sekali ya, apa-apa dipermudah, sesuatu yang memang tidak perlu dibeli atau mungkin tidak terlalu dibutuhkan tapi dibeli gitu. Dan cara menyikapinya saya sendiri ya tadi, memilah dan memilih sesuatu hal yang memang diperlukan, tidak mengutamakan nafsu. Karena ketika kita mengutamakan nafsu, apalagi kita berbelanja dan sesuatu itu tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya, maka sekarang saya membatasi bahwa ya tidak usah dibeli. Apalagi kalau barang-barang saya banyak, ya mohon maaf ya, bukannya ingin sombong atau apa. Saya sekarang itu karena memiliki banyak murid, memiliki ini ya, murid JSM, maka saya bilang sama istri juga, ini jaket ada 7, maka Mas hibahin 5. Jam tangan ada 7, Mas hibahin 5, atau mungkin sebagainya. Karena apa? Karena takut dipertanggungjawabkan. Karena saya juga belajar Islam, walaupun sampai sekarang masih belajar, saya selalu teringat bahwa sesuatu yang kita beli, sesuatu yang kita pakai itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ditanyakan, tidak hanya kamu duit dari mana atau mungkin buat apa, tapi apa yang kamu pakai juga buat apa gitu loh. Dan kalau semisalkan tidak dipakai, ya mendingan dihibahkan, dikasih ke orang lain gitu loh. Daripada semisalkan kalau baju kekecilan, ya saya kasihkan. Karena daripada semisalkan nanti dibuang atau mungkin tidak terpakai dengan sia-sia. Itu untuk kurang lebih Kang Abdul. Mantap ya. Pengalamannya cukup ini ya, seru ya. Mulai dari terkenang akan pesan dari almarhum ayahnya, kemudian teringat juga perintah agama, sehingga Kang Mugi ini benar-benar selektif dalam memilih sesuai dengan kebutuhannya dan juga benar-benar ingin dipakai apa yang dia beli ataupun yang dia gunakan gitu ya. Dan sekarang kita ke Kang Rijal nih. Kang Rijal nih di sini mewakili Gen Z, teman-teman, yaitu bagaimana Gen Z ini dalam hal perilaku konsumtif, di mana sangat tren itu mudah sampai ya, informasi tentang tren itu baik di Indonesia ataupun di dunia itu kan gampang sekali sampai. Nah, bagaimana nih perilaku konsumtif Gen Z sendiri sebetulnya seperti apa, dan juga terkait mindfulnya, bagaimana agar sahabat ngaji ID juga dapat pencerahan ya, agar dari segi pemikirannya itu bisa jernih lah, seperti mungkin sahabat ngaji ID yang tadi sudah disampaikan, ada Kang Dedi atau Kang Mugi. Silakan Kang Rijal. Bismillah. Mengenai Gen Z itu sendiri, perilaku konsumtif itu banyak ya dilakukan oleh Gen Z, terutama adalah dari kaum hawa ya. Oke, spesifik. Karena memang tangannya itu susah sekali ya untuk lepas dari namanya check out gitu kan. Bahkan yang laki-laki pun demikian juga sama. Saya punya teman laki-laki, dia mengatakan nulis dia di status IG-nya itu, story IG-nya dia nulis, bagaimana sih caranya supaya tangan saya ini berhenti supaya tidak check out gitu. Ada yang bisa ngasih tips kayak gitu kan. Sampai seperti itu baru yang laki ya. Apalagi yang perempuan mungkin lebih daripada itu ya. Karena kan yang namanya konsumtif tadi kan sebuah kecenderungan ingin membeli sebuah barang atau memiliki sebuah barang itu kan. Dan ini memang ya fenomena yang terjadi di kalangan manusia tadi, bukan hanya Gen Z saja sebenarnya. Tadi sebutkan termasuk milenial juga demikian. Karena memang mau nggak mau gitu kan. Apalagi kan sekarang aplikasi sangat mudah gitu kan. Kita dapatkan, kita download gitu kan. Baik yang warnanya biru, oranye, hijau dan yang lainnya kan gitu. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan oleh Gen Z hari ini ya, dari yang namanya aktivitas tadi ya, perilaku konsumtif itu lebih baik dihentikan ya, atau diminimalis gitu kan. Ya. Caranya adalah kemudian mengatur waktunya ya, supaya dia itu sibuk dirinya itu dengan satu hal yang lebih bermanfaat daripada itu. Dialihkan itu loh. Jadi dia itu harus punya waktu yang dia itu sibuk buat kebaikan kepada orang lain gitu loh. Jangan sampai kemudian ada waktu kosong ya kan,
kalau udah waktu kosong kan paling kan kebanyakan mudorot yang datang. Apalagi kalau udah temannya HP tuh, ya kan, buka sana buka sini, ya kan, buka video, buka aplikasi ini, ya kan. Nah, berikutnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh Gen Z ini sebaiknya dilimpahkan atau dicurahkan kepada masyarakat lainnya. Dalam arti misalnya kita ambil contoh seperti Pandawara itu kan Gen Z semua ya. Itu luar biasa kontribusinya buat masyarakat Indonesia ya kan. Ketika ada bencana ataupun ketika ada tadi sampah gitu kan yang mampetnya ataupun numpuknya luar biasa, mereka inisiatif sendiri. Yang seharusnya kan ini menjadi sindiran keras bagi negara ya kan. Yang harusnya negara itu menjalankan ininya kebijakannya supaya yang beresin banjir dan sebagainya. Ini malah Gen Z yang turun tangan. Nah, Gen Z yang mayoritas yang sekarang masih perilaku konsumtif harusnya mencontoh hal yang seperti itu. Terlebih di bulan suci Ramadan ya kan. Mereka harusnya mengadakan sebuah event atau agenda ya kan supaya anak-anak yatim ataupun fakir miskin ini bisa memperoleh manfaat dari tangan-tangan mereka. Bisa jadi mereka itu membuat komunitas ya kan, bantu-bantu jadi volunteer atau apapun ya kan. Yang setidaknya mereka itu bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi tidak hanya kemudian tadi mereka itu hanya bisa menghabiskan uang gitu kan dengan perilaku konsumtif, tetapi juga harus dicurahkan kepada mereka itu harus bisa bermanfaat, artinya memberikan itu apa yang mereka bisa, baik tenaga, pikiran dan waktu. Itu aja. Ya, itu ya tadi poin yang harus digarisbawahi adalah bagaimana sahabat nge-JD bisa meluangkan waktu atau mengalihkan kebiasaan-kebiasaan sibuk dengan gadgetnya itu dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya gitu. Jika memang punya modal, punya uang yang cukup, bisa dialihkan dengan amal-amal yang lainnya itu ya, bisa berbagi, bisa sedekah, infak dan lain sebagainya. Sehingga teralihkan kebiasaan-kebiasaan tadi yang mungkin konsumtif itu diganti dengan aktivitas lain yang lebih produktif dan bermanfaat. Mantap ya. Syukran Kang Rijal. Nah, dari Kang Majid, itu juga butuh catatan kritis ya teman-teman ya, biar yang namanya catatan itu ini gitu loh, bisa membangun lah ya, membangun, menyadarkan banyak hal-hal yang positif dari yang namanya kritik itu gitu. Jangan kritik itu dianggap sesuatu yang buruk, tapi kritik juga adalah bagian dari bagaimana bisa membangun, terutama kita semua, baik yang hadir di sini ataupun sahabatnya jadi yang menyaksikan. Berkaitan dengan perilaku konsumtif dari Kang Majid, silakan. Bismillah, habis semua pembahasan. Ya, namanya juga bagian kritik ya, mengkritiki. Jadi dari 1, 2, 3 ini memang catatannya hampir sama, yaitu memang berkaitan dengan pemborosan ya, konsumtif itu ya. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya ya yang namanya perilaku berlebihan dalam membeli barang itu bukan hanya ada HP gitu. Sebelum ada HP juga dulu sama. Lebih ke pasar-pasar tradisional, lebih ke pasar-pasar lah, ke mall dan lain sebagainya. Ya kan? Ini Ana dapat cerita aja dulu kan, ketika ada ngumpul sama orang lebih tua itu pasti menceritakan tentang hal dulu mah saya begini tanpa HP tapi bisa naik angkot, bisa nggak COD dan lain sebagainya kayak gitu. Tetap gitu. Mereka itu dulu malah ada yang memakai jasa mobil callback itu, saking banyaknya gitu beli alat-alat itu yang nggak bisa bawa, ya kan? Jadi perilaku enggak, dia tuh kayak beli itu loh, perabotan kayak baskom, kayak itu panci, kayak itu iya lemari. Enggak, maksudnya itu kan perilaku konsumtif yang dimana itu apa ya, seharusnya ya kalau Ana sih baju aja dijahit dulu, maksudnya enggak kayak sebagian orang itu kalau misalkan udah itu beli masih bagus beli dijahit. Oh, yang menjahit semua? Iya, menjahit, maksudnya dijahit. Nah, jadi memang perilaku itu jangan menyalahkan keadaan juga. Jangan menyalahkan keadaan. Karena apa? Karena memang
sekarang ini perlu ya namanya seperti itu. Tapi namanya perilaku konsumtif itu ya memang nggak boleh. Nggak boleh, itu kan berlebihan. Tapi kalau misalnya keadaannya mendesak, itu beda lagi ya. Dia harus gas habis, masa dia harus diam aja. Enggak, saya nggak mau perilaku kayak gitu, berlebihan. Beli gas 2, misalkan nggak gitu juga. Maksudnya itu nggak berlebihan tuh, kita lebih bisa membedakan antara berlebihan dengan menyiapkan. Misalkan kita nih pengen bulan Ramadan, kita menyiapkan beras, menyiapkan itu, kan terkesan berlebihan ya, terkesan kayak bulan ini tuh bengkak gitu pengeluarannya, karena untuk mempersiapkan Ramadan, untuk sahurnya dan sebagainya itu ya harus membedakan ya. Nah, kecuali kalau misalkan dia udah punya segalanya gitu kayak tadi ya, apalagi yang online sekarang ya. Beli gayung aja online, apa sih gitu kan. Zaman sekarang kan memang penyakitnya aneh-aneh ya. Masih muda aja udah ginjal. Ya kan? Masih muda aja udah sakit, ya kan perutnya, ya kan? Ups, nggak usah ngaduin orang, nggak usah ngaduin. Iya gitu ya, khusus lambung. Coba siapa yang nggak bisa ngomong kan gimana kayak gitu kan. Coba gitu kan. Jadi kan memang kita adanya kayak gitu tuh malah badan nggak gerak, apa-apa instan, pengen roti online. Kalau dulu kan teto itu tuh ada roti susu enak tuh, roti konde kalau nggak salah dulu ya namanya ya yang dulu. Iya, roti konde, roti yang kayak masa nggak tahu sih roti konde, yang coklatnya itu kayak konde kayak gitu. Itu asik banget gitu. Makanya kalau perilaku kayak gitu, pesan antum tadi kan masya Allah berasa bijak banget ya. Tetapi memang segala sesuatunya itu memang harus dia itu di mananya gitu. Ya, di mana salahnya? Kan nggak ada salah. Kecuali kalau misalkan dia sudah punya rumah, miliki rumah lagi, itu beda lagi. Itu mempersiapkan untuk anaknya itu beda. Kayak tadi Mugi gitu ceritanya sangat luar biasa sekali. Kang Mugi itu pasti ada aja ceritanya. Pasti kalau di setiap tema ada dengan kehidupannya gitu. Kayaknya ngeklop banget pasti dia gitu. Kalau anak kan mikir-mikir dulu ya apa ya kayak gitu kan. Karena anak bagian kritis ya, jadi emang untuk mengkritis aja enak ya, tinggal ngertisin doang. Jadi nggak usah baru-baru lagi. Ya, untuk Kang Rizal juga bukan hanya Gen Z, nenek-nenek aja kalau megang HP juga udah lupa sama cewek-cewek kayak gitu. Ya apa baik ya itu nggak tahu nenek-nenek tuh. Nenek-nenek muda maksudnya. Ya. Mantap ya. Kang Majid ini emang seru ya kalau udah ngobrol sama Kang Majid, lucunya dapet, poin kritisnya dapat, ilmunya juga mudah-mudahan dapat. Amin ya rabbal alamin ya. Itu sahabat Jadi topik kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat mencerahkan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kalau bingung-bingung Mas boleh tanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.